seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget dia. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Saya diberitahu ahli-ahli Komdiki tidak berhak, ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dalam statement dari Komdiki jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdiki yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdiki. Selamat malam. Kemunculan video Ketua MPR periode 99-2004 Amin Rais yang menyoal hubungan dua pejabat penting di istana jadi perbincangan publik. Pernyataan Amin Rais langsung direspon pemerintah melalui Kepala Bakom RI dan Menkomdiki. Sementara Amin Rais yakin apa yang disampaikannya adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tudingan Amin Rais, kebebasan atau kebablasan berpendapat, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini, sudah hadir di studio Kompas TV, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada Ahmad Ahyar Mutakin, Ketua DPP Partai Umat. Mas Ahyar sehat? Alhamdulillah. Ada juga Ibu Vivi Aljayahya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Selamat malam Bu Vivi. Selamat malam Pak. Sehat? Sehat alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Kurnia Ramadana. Saya harus menyebut PLT ya. Pelaksana tugas Deputi 3 Bakom RI. Selamat atas tugas barunya. Terima kasih Mas Semoga Yogi. sukses. Terima. Ya, saya langsung saja ke Mas Kurnia dulu yang baru menempati posisi baru sebagai Deputi 3 Bakom. Yang disampaikan Pak Amin Rais itu kebebasan berpendapat atau kebablasan berpendapat menurut Anda? Sebelum menjawab itu Mas Yogi, saya ketika melihat video Pak Amin Rais itu sepenuhnya harapan saya itu adalah video AI atau video editor. Berharap. Sepenuhnya saya berharap itu Mas. Sama saya juga. Tapi ternyata ketika dilihat lagi, oh ternyata benar. Ya. Yang berbicara adalah mantan pejabat publik, Ketua MPR periode tertentu, akademisi yang menyandang gelar yang sangat mentereng, profesor, akan tetapi apa yang disampaikan sangat tidak layak untuk disampaikan untuk khalayak ramai. Karena muatannya itu jelas sekali tidak ada aspek yang dibenarkan sebagai suatu kritik, sebagai suatu pandangan. Menyerang kehormatan seseorang, tidak usah pejabat publik kita pandang, tapi menyerang kehormatan itu kan sesuatu yang amat sangat dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjawab singkat pertanyaan Mas Yogi tadi, jelas apa yang disampaikan adalah kebablasan dan keblinger. Kebablasan. Mas Ahyar, Mas Ahyar memastikan saja, Ya. mewakili Partai Umat atau mewakili Pak Amin Rais? Saya mewakili Partai Umat, Pak. Oh, Partai Umat. Oke. Di mana Ketua Dewan Syuronya Pak Amin Rais ya? Ya. Oke. Betul. Silakan, kebablasan atau kebebasan berpendapat? Kalau menurut kami, memang apa yang disampaikan Pak Amin itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Kenapa? Karena itu adalah ya opini beliau. Yang Pak Amin utarakan itu sebenarnya mewakili keresahan yang sudah beredar di masyarakat. Apa indikatornya mewakili keresahan? Jadi memang sebenarnya kalau kita sama-sama tahu apa yang disampaikan Pak Amin itu sebenarnya sudah banyak, isu itu sudah banyak beredar di masyarakat. Mungkin ya baru Pak Amin yang
berani menyuarakan langsung secara lugas ke publik seperti itu. Nah, bahwa setiap opini atau apa yang disampaikan seseorang itu memang itu mutlak dijamin Undang-Undang Dasar pasal 28E, pasal 28F gitu. Bahwa itu nanti silakan kalau misalnya ada yang menganggap itu fitnah, hoax atau apa, silakan, kami juga sudah menyampaikan, silakan kalau misalnya ada yang ingin memproses hukum, kami persilakan seperti itu. Oke, jadi tapi intinya yang beliau sampaikan ya memang itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oke, Anda mewakili Partai Umat Ya. sekaligus juga dalam hal ini mewakili Pak Amin Rais kan, karena Pak Amin Rais ada di dalam Pak Amin sebagai Ketua Majelis Syuro kami dan kami DPP Partai Umat mendukung sikap Pak Amin yang menyuarakan kebebasan berpendapat. Oke, nanti saya akan explore lagi. Siap. Pak Kiai melihat ini bagian dari kebebasan berpendapat karena ada kepentingan publik di sana, atau Pak Kiai punya perspektif lain soal? Ada persepsi orang yang mencampur adukan antara kebebasan publik dengan kebebasan pribadi. Ya. Ini mencampur adukan yang kemungkinannya masih kurang dapat memahami dengan baik, atau karena kebiasaannya kritik itu untuk publik sehingga tidak membedakan antara kritik untuk kebijakan publik dan kritik atau tuduhan untuk pribadi. Dalam konteks tuduhan pribadi atau at-tuhmah as-syahsiyah, bahwa menuduh individu tertentu itu melakukan perbuatan immoral tanpa bukti syar'i. Itu begitu konteks definisinya. Pak Nah, Kiai melihat yang contohnya disampaikan Pak Amin. sebentar, ada orang ngomong si fulan melakukan imoralitas berzina, atau si fulan mencuri, atau si fulan pemabuk, Ya. tanpa ada dasar-dasarnya, tanpa ada saksinya, tanpa ada apa. Ketika menyampaikan begitu saja di publik, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh loh ini. Jadi haram atau tidak boleh ketika kita tidak ada fakta-faktanya, tidak ada saksinya, tidak ada fakta-faktanya. Saksinya pun kalau tentang perzinaan itu harus 4, kurang nggak bisa. Oke. Dan harus melihat sendiri. Tapi kalau di luar itu bisa ada 2 saksinya. Nah, Oke. yang semacam ini menurut saya ini kenapa kok begitu diproteksi sih secara individu muruah seseorang? Karena hukum asalnya adalah al-aslu baro'atu dhimmah. Hukum asal setiap orang itu bersih sampai terbukti ada salahnya. Oke. Dan Intinya, pada itu dasarnya proses. itu, iya. Saya nanti akan lanjut dengan Pak Kiai, saya ke Ibu Dirjen dulu. Iya. Karena di balik video ini ada take down yang sudah dikerjakan oleh Komdigi. Ada Ibu Dirjen, Bu Vivi, Ibu ingin menjelaskan kenapa Komdigi men-take down dan dasarnya apa, alasannya apa, supaya persepsi publik clear bahwa ini bukan urusannya sama Pak Amin Rais, tapi ini urusannya soal menjaga ruang publik. Ya, tugas dari Komdigi, Pak Yogi adalah menjaga agar ruang digital ini aman, sehat, begitu ya. Dan isi video yang disebarkan itu hoax, kemudian fitnah, Ya. dan mengandung ujaran kebencian. Jadi sudah tugas dari Komdigi untuk melakukan take down dan memastikan ruang digital ini tetap aman. Karena itu ada di platform sosial media ya keluar. Benar sekali, Jadi Pak Yogi. saya mengklirkan lagi, jadi bukan dalam konteks Kementerian Komunikasi dan Digital mau menggugat Pak Amin karena pernyataannya, bukan ya, tapi lebih kepada karena dia beredar dan ada unsur-unsur yang tadi dianggap, satu, tidak memenuhi syarat-syarat sebuah kebebasan berpendapat, tapi juga ada unsur menuduh dan sebagainya, lebih ke sana. Kami tidak pernah menyebut melalui pernyataan menteri maupun siapapun yang mewakili Komdigi bahwa akan membawa ke ranah hukum, karena tugas kami adalah mengelola ruang digital. Jadi
upaya-upaya yang kami lakukan itu dalam rangka tugas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu menjaga ranah digital. Oke, artinya apa? Ada jaminan buat masyarakat, buat publik, andai saja isi dari yang disampaikan itu tidak mengandung unsur kebencian, fitnah, tentu Komdigi juga tidak akan melakukan take down kan? Tidak, karena kami adalah pengelola ruang digital, bukan aparat penegak hukum. Oke. Mas Ahyar, ini Pak Amin sepertinya dalam situasi yang timingnya tidak tepat, banyak yang menganggap mungkin juga keliru. Apakah Partai Umat sebagai partainya Pak Amin akan juga melakukan koreksi? Karena ini kan kita bukan bicara memperuncing persoalan, tapi lebih kepada ingin mendudukan perkara supaya bahwa kebebasan berpendapat itu juga penting buat perjalanan bangsa. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelahnya. So, ini tetaplah di Sistem Menjadi Forum.